Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Pipin. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes! Pada kesempatan hari ini, kita sudah belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, sebelum kita belajar, biar tambah semangat, Ibu akan mengajarkan tepuk di rumah saja. Nanti anak-anak boleh mengikuti ya. Tepuk di rumah saja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah saja. Nah, itu tepuknya. Nanti anak-anak bisa belajar ya. Sekarang kita ke pembelajaran 1 di tema 2, subtema 1. Anak-anak, Ibu mempunyai teks bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Setelah anak-anak membaca bacaan Dayu dan ikan hias, mari kita membuat peta pikiran. Nah, apa itu peta pikiran? Ada yang tahu tidak anak-anak? Peta pikiran adalah cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan ditulis di dalam kotak-kotak peta pikiran. Nah, ini adalah peta pikiran bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Nanti anak-anak membuat peta pikiran menggunakan pertanyaan apa, di mana, siapa, kapan. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk menjawab sesuai dengan bacaan tersebut. Anak-anak kerjakan di buku tulis kalian di tema 2. Jangan lupa untuk diberi tanggal dan supaya lebih rapi menggambar bagannya atau peta pikirannya menggunakan penggaris ya. Semangat mengerjakan anak-anak hebat Bu Pipin. Anak-anak, Ibu juga mempunyai ikan seperti Dayu. Tuh, lucu-lucu bukan? Nah, ikan agar tetap hidup memerlukan oksigen. Ya, ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut pintar sekali, insang. Insang berbentuk lembaran tipis
berwarna merah muda, dan selalu lembab. Anak-anak masih semangat? Ayo, kira-kira ada yang tahu tidak bagaimana cara ikan memperoleh oksigen? Yuk, kita saksikan bersama. Beginilah proses ikan mendapatkan oksigen. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung dan pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trachea. Dari trachea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantung udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantung udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Berikutnya adalah serangga. Alat pernapasan serangga berupa trachea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trachea disebut tracheola. Trachea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trachea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke tracheola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Berikutnya, hewan apa ya? Betul sekali, cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Berikutnya adalah reptil. Halo anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya, hewan yang termasuk jenis reptil apa saja ya? Benar sekali. Ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan dan ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh
tulang rusuk. Paru-paru reptil sangat sederhana, dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya, amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Anak-anak, Ibu mempunyai sebuah lagu tentang alat pernapasan. Yuk anak-anak ikut bernyanyi ya. Saat ikan bernapas menggunakan insang, burung pundi-pundi udara, serangga trahea, itu alatnya untuk bernapas. Cacing dengan kulit, reptil paru-paru, amfibi ada 2. Dengan paru-paru dan juga kulit saat menjadi katak. Saatnya evaluasi. Nanti anak-anak bisa bekerja sama dengan orang tua. Tugasnya adalah perhatikan jenis binatang di rumahmu. Kemudian buatlah bagan pernapasan hewan tersebut. Boleh diskusi dengan ayah dan bunda di rumah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Nah, tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Ibu ada pantun untuk anak-anak. Beli blimbing di Jati Jajar, warnanya kuning menyilau mata. Ayo semangat kita belajar demi menggapai cita-cita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.